Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun tidak dalam suasana tatap muka, tapi dengan pembelajaran jarak jauh ataupun online. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersemangat kembali untuk belajar meskipun dengan jarak jauh. Untuk mempersingkat waktu anak-anak sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan pada saat tatap muka beberapa waktu yang lalu di sekolah, bahwa pelajaran agama dan bahasa Arab untuk kurikulumnya berubah. Jadi kalau kemarin atau tahun kemarin kurikulumnya adalah mengacu pada KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 165, sekarang sudah dirubah kembali oleh Kementerian Agama, yaitu Keputusan Menteri Agama tahun nomor 183. Tentunya secara otomatis kurikulum telah berubah sehingga kita semuanya belajar untuk kembali pada kurikulum yang baru ini. Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan, tentunya karena buku cetak masih belum diterbitkan oleh Kementerian Agama, untuk sementara kita menggunakan lembar kerja siswa ataupun LKS yang ada di anak-anak sekalian yang telah mengacu pada KMA nomor 183 atau kurikulum yang baru, dan juga nanti bisa pada sumber-sumber yang lain. Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI, yaitu yang bab pertama, yaitu tentang Sunan Gresik. Perlu saya jelaskan di sini bahwa pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah asal-usul Sunan Gresik, kemudian yang berikutnya adalah peninggalan sejarah Sunan Gresik, dan yang terakhir nanti adalah peran Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, mohon disimak. Untuk yang pertama adalah tentang asal-usul Sunan Gresik. Kita ketahui bersama bahwa Sunan Gresik itu adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa itu yang pertama kali, khususnya di Gresik. Ya, beliau lahir pada awal abad ke-14. Sunan Gresik memiliki banyak nama lain, ya. Ada disebut Sunan Pandes, kemudian juga disebut Syekh Maghribi ataupun juga Maktum Ibrahim dan lain-lain, dan juga Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau dilahirkan di kota Samarkand. Kota Samarkand itu di Uzbekistan. Uzbekistan itu di Asia Tenggara, ya. Kemudian anak-anak sekalian, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menikah dengan Siti Fatimah, ya, menikah dengan Siti Fatimah, kemudian memiliki 2 putra, yaitu yang pertama adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ya, yang juga termasuk salah satu wali songo yang menyebarkan dakwah di Jawa Timur, ya, khususnya di Surabaya.
Kemudian yang kedua adalah Sayyid Ali Murtado, ya, Sayyid Ali Murtado. Itu coba diperhatikan di situ. Pak Tony hanya memberikan secara singkat, yaitu melalui bagian-bagiannya, ya, dengan Pak Tony beri kotak-kotak seperti itu biar anak-anak lebih memahami, ya. Kemudian kalau Sunan Gresik ini, ya anak-anak sekalian, Sunan Gresik ini mendapatkan pendidikan, ya, pendidikan Islam itu dari ayahnya, yaitu Syekh Maulana Akbar atau Jamaluddin Akbar, ya. Beliau menyebarkan dakwah Islam itu yang pertama kali di Asia Tenggara pada 801 Hijriah atau ke-13 Masehi, ya. Abad ke-13 Masehi atau 801 Hijriah. Kalau dihitung sampai sekarang sudah ada 640 tahun, ya. Beliau ditugaskan di Asia Tenggara, ya. Jadi Sunan Gresik ini ditugaskan oleh ayahnya sendiri untuk menyebarkan agama Islam itu di Asia Tenggara. Kemudian anak-anak sekalian yang perlu diketahui bahwa silsilah dari Sunan Gresik itu dekat dengan Rasulullah, ya, dekat dengan Rasulullah, karena ada hubungannya Sunan Gresik itu dengan Husain bin Ali. Ya, Husain bin Ali ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Perlu diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib, ya, yang menikahi putrinya Rasulullah, yaitu Siti Fatimah, sehingga beliau memiliki dua putra, yaitu Husain bin Ali dan yang satu namanya Hasan, ya. Itu. Jadi silsilah dari Sunan Gresik ini dekat dengan Rasulullah. Kalau kita lihat semuanya di sini, anak-anak sekalian perlu disimak, ya. Jadi Husain bin Ali ini memiliki anak namanya Ali Zainal Abidin, kemudian Ali Zainal Abidin memiliki anak Muhammad Al-Baqir, kemudian memiliki anak lagi Ja'far Al-Shadiq, memiliki anak lagi Ali Al-Ubaidi, kemudian memiliki anak lagi Muhammad Al-Naqib, kemudian Isa Al-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Awal, kemudian Muhammad Sahibus Saum, Alwi Asani, Ali Khalid Qasam, kemudian Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik, kemudian Abdullah, kemudian Asam Jalal, kemudian Jamaluddin Akbar Al-Husain, dan Jamaluddin Akbar Al-Husain ini memiliki putra, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Sunan Gresik. Nah, sampai ke atas, yaitu ke Husain bin Ali, keturunan yang ke-20, ya, berarti keturunan yang ke-20 dari Husain bin Ali, ataupun keturunan yang ke-22 dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, berarti termasuk kerabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Itu adalah silsilah dari Sunan Gresik. Anak-anak sekalian, ya, setelah Sunan Gresik
menyebar luaskan dakwah di Asia Tenggara. Kemudian beliau akhirnya memilih Pulau Jawa, khususnya Desa Lerang di Gresik, tepatnya di Gresik, untuk kembali melakukan dakwah beliau, yaitu pada tahun 1392 Masehi atau 801 Hijriah, yaitu di Desa Lerang Gresik ya. Namun sebelum berangkat ke Gresik, Sunan Gresik ini sempat terlebih dahulu untuk tinggal di Champa selama 13 tahun. Champa itu daerah yang ada di perbatasan antara Vietnam dan Kamboja. Dan tadi belum disebutkan oleh Pak Tony bahwa istri dari Sunan Gresik ini merupakan keturunan dari Raja Champa ya, atau dinasti Asmakatan I ya. Baik anak-anak sekalian, yang saya banggakan untuk poin berikutnya yaitu tentang peninggalan Sunan Gresik, peninggalan sejarah Sunan Gresik. Ada 2 poin dari peninggalan sejarah Sunan Gresik. Yang pertama adalah peninggalan secara fisik ya. Peninggalan secara fisik ini yang pertama Sunan Gresik mendirikan atau membangun masjid namanya Masjid Pasucinan ya. Itu merupakan masjid atau peninggalan yang pertama dari Sunan Gresik. Masjid Pasucinan tersebut terletak pada kekuasaan Kerajaan Majapahit ya. Dinamakan Pasucinan karena di masjid tersebut dibangun sebagai tempat untuk mensucikan diri bagi warga yang akan masuk Islam. Jadi dibuat sebagai tempat untuk mensucikan diri bagi orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian peninggalan yang berikutnya yang secara fisik yaitu air sumur. Air sumur ini berada di dalam Masjid Pasucinan. Dan pada saat itu masyarakat setempat meyakini bahwa air sumur tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan disebut-sebut juga air sumur tersebut rasanya juga asin ya. Tidak seperti air sumur pada umumnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir peninggalan dari sejarah Sunan Gresik ini adalah batu arsenik raksasa ya, yang ditempatkan di depan Masjid Pasucinan Gresik ya. Itu jadi batu akik yang atau batu arsenik ya, raksasa, bukan batu akik, maksud batu arsenik raksasa yang diletakkan di depan Masjid Pasucinan. Kemudian peninggalan dari Sunan Gresik yang berikutnya adalah peninggalan pendidikan ya, pendidikan dengan cara beliau membangun sebuah pondok pesantren yang tujuannya adalah untuk mengajarkan agama Islam pada masyarakat setempat, karena pada masyarakat saat itu masih belum mengenal ajaran Islam. Dengan pendekatan-pendekatan yang baik, yang lemah lembut dari Sunan Gresik, beliau akhirnya membangun sebuah pesantren, kemudian diajarkanlah ajaran-ajaran Islam di pondok pesantren tersebut. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya
peran Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ada 3 poin dari peran Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat setempat. Jadi Sunan Gresik dalam menyebarkan syariat ajaran Islam kepada masyarakat, beliau ini, saya ulangi sekali lagi, dengan bertutur kata yang lemah lembut, kemudian tidak pernah menghina, tidak pernah membenci ajaran-ajaran masyarakat setempat yang mempercayai Tuhan selain Allah. Jadi cara berdakwah beliau dengan lemah lembut, dengan pendekatan yang baik, sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk masuk Islam. Salah satu contohnya adalah mengajarkan cara berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Jadi pada saat itu terjadi musim kekeringan, sehingga masyarakat setempat sulit untuk mendapatkan air. Kemudian Sunan Gresik mengajarkan bagaimana cara berdoa kepada Allah dengan melakukan sholat istisqa bersama-sama. Akhirnya setelah melaksanakan sholat istisqa meminta hujan itu, akhirnya diturunkan oleh Allah hujan di kota Gresik pada saat itu. Kemudian yang berikutnya yaitu menyebarkan Islam melalui pertanian, perdagangan, dan pengobatan. Misalkan melalui pertanian, Sunan Gresik mengajarkan sistem pengairan atau irigasi, sehingga masyarakat setempat tidak sampai kekurangan air. Jadi mengajarkan sistem pengairan atau irigasi, sehingga masyarakat setempat akhirnya mengerti, memahami bagaimana cara mengalirkan air sehingga tidak sampai kehabisan air. Kemudian juga mengajarkan melalui perdagangan. Jadi Sunan Gresik itu melakukan dakwah Islam itu juga melalui perdagangan. Dengan berdagang, beliau di pelabuhan, kemudian ketemu dengan orang-orang yang ada di pelabuhan, sambil berdagang, sambil menyebarkan dakwah Islam. Beliau juga membuka warung, warung yang harganya murah, yang diperuntukkan untuk kalangan orang-orang miskin, sehingga mereka semua bisa membeli suatu makanan ataupun minuman yang ada di warung tersebut, dan juga digratiskan bagi kaum yang tidak memiliki penghasilan. Kemudian yang ketiga, dakwanya melalui pengobatan, karena Sunan Gresik ini dikenal seorang tabib atau ahli dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, sehingga masyarakat setempat tertarik. Kemudian yang sakit dibawa ke Sunan Gresik, kemudian diobati, ternyata banyak yang sembuh, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, seperti yang awal tadi, beliau mendirikan pesantren. Yaitu tujuan beliau mendirikan pesantren adalah untuk belajar dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Beliau juga mendirikan pesantren itu juga ada di daerah Gapura ataupun Gapura Wetan, yang juga di Gresik. Gapura Wetan ini atau desa Gapura, daerah Gapura ini pemberian dari Raja Majapahit, tanahnya
diberikan oleh Raja Majapahit pada waktu itu, sehingga dibuatlah pesantren oleh Sunan Gresik yang tujuannya sekali lagi untuk belajar dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Baik anak-anak sekalian, mungkin sekilas tentang Sunan Gresik yang dapat Pak Tony sampaikan. Kemudian perlu diketahui bahwa setelah membangun pesantren tadi, Sunan Gresik akhirnya wafat. Beliau wafat yaitu pada tahun 1419 Masehi, dan beliau akhirnya dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gresik. Baik anak-anak sekalian, itulah 3 materi ataupun 3 hal yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini tentang Sunan Gresik. Untuk yang terakhir adalah tugas yang diberikan oleh Pak Tony. Tugasnya hanya satu, yaitu jelaskan nilai-nilai yang baik yang dapat kita ambil dari kisah perjuangan Sunan Gresik dalam menyebarkan dakwah Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Gresik. Jadi anak-anak nanti memberikan suatu pendapat, memberikan tanggapan tentang nilai-nilai yang baik yang pernah diajarkan oleh Sunan Gresik dalam menyebarkan dakwah Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Gresik. Dan nanti bisa dikumpulkan ataupun ditulis di kertas HPS dan dikumpulkan nanti pada wali kelas masing-masing sesuai jadwal. Mungkin itu anak-anak sekalian pembelajaran kita yang singkat pada hari ini. Ada kurang lebihnya, ada salah-salah kata, Pak Tony mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum itu Pak Tony ingatkan, sebelum pembelajaran tetap sampai semuanya selalu biasakan untuk berdoa seperti yang ada di sekolah, Asmaul Husna, surat pendek dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat, yang penting tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan suasana kita yang pada saat ini terkena wabah corona segera dihilangkan, sehingga kita bisa normal kembali, bisa bertatap muka kembali normal seperti sedia kala. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.